perjalanan panjang peradaban manusia, koran telah menjadi saksi bisu dari perubahan zaman. Mari kita menjelajahi jejak sejarah koran dari tinta pertama yang mencetak kata-kata hingga peranannya yang tak tergantikan dalam menyebarkan informasi dan memengaruhi dunia. Yuk kita bahas! Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan bisa lepas dari kebutuhan akan informasi. Salah satunya yaitu melalui media massa, baik media elektronik maupun media cetak seperti koran. Koran adalah satu media cetak tertua dan masih eksis hingga saat ini. Sejarahnya dimulai pada abad ke-17 di Eropa. Cetakan pertamanya berjudul Hubungan Sejarah yang semua penting dan mengesankan. Itu semua diterbitkan di Jerman pada tahun 1605. Lebih dari 200 tahun, surat kabar menjalankan fungsinya sebagai satu-satunya media penyampaian berita kepada halayak dan sebagai sumber satu-satunya bagi halayak dalam mengakses informasi yang bersamaan. Surat kabar pertama kali diterbitkan di Eropa pada abad ke-17. Di Eropa sendiri, surat kabar berkembang dan mempunyai peranannya sendiri di tengah masyarakat hingga sekarang. Sejarah mencatat bahwa produk mesin cetak Johann Gutenberg ini telah mengalami peran yang cukup signifikan dalam perkembangan surat kabar di Indonesia dari berbagai aspek kehidupan, keterkaitannya sebagai media massa yang berpengaruh di masyarakat. Penjualan koran mengalami masa kejayaannya pada tahun 90-an sampai tahun 2000-an. Hal tersebut disebabkan karena media digital belum ada pada tahun tersebut. Tentunya berbeda dengan tahun sekarang. Bagaimana nasib dan kisah mereka? Berikut penjelasannya untuk Anda. Koran saat ini masih berjaya di hati masyarakat. Akan tetapi, para kompetitor terus berinovasi karena adanya perpindahan media cetak menjadi media digital. Dengan begitu, koran masih bereksis di kalangan masyarakat. Tapi, dengan adanya perpindahan media cetak menjadi media digital, menjadikan koran sulit untuk ditemui pada masa kini. Media digital telah mengubah tampilan industri media secara drastis. Dalam era transformasi digital ini, penjual koran menghadapi tantangan besar dalam mencari peran dan relevansi mereka di tengah perubahan yang terus berlangsung. Seiring dengan populasi dan ketersediaan media online, banyak orang sekarang memilih untuk membaca berita melalui situs web berita, aplikasi berita, dan platform media sosial. Ini telah berdampak signifikan pada penjualan koran tradisional dan berdampak langsung pada penjual koran yang tergantung pada pendapatan dari penjualan fisik tersebut. Namun, di tengah perubahan ini, masih ada ruang bagi penjual koran untuk menemukan peran dan relevan dalam transformasi digital ini. Mereka dapat mengadaptasi strategi dan memanfaatkan teknologi untuk tetap berdaya saing. Nah, jadi 2023 koran masih tetap dibaca atau tidak? Nama Pipin Sarpin, umur 50 tahun. Perkenalkan, nama saya Nopal Fitriah, umur saya 19 tahun. Udah enggak. Kenapa tuh alasannya? Enggak ada soalnya. Paling HP, baca HP. Di HP ya koran? Iya. Kayaknya sih udah enggak, tapi sebelumnya saya pernah baca selewat-selewat gitu. Jarang. Soalnya jarang keluar sih, saya kerja. Tiap hari kerja 12 jam. Jadi jarang nemuin koran sekarang. Masih banyak sekali orang-orang yang kayak ngejual koran kayak gitu, disimpan di depan rumah atau di pos-pos kayak gitulah banyak. Oh, jadi itulah sejarah koran di Indonesia dan dunia yang mencakup dari awal mula koran, masa kejayaan koran hingga koran pada saat ini. Jadi, akankah koran masih tetap bertahan di tengah gempuran zaman? Tulis di bawah di kolom komentar ya.